Bayangkan jika kita bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Bukan seperti The Flash yang berlari melintasi kota dalam sekejap, tapi benar-benar melampaui batas tercepat di alam semesta ini. Apa yang akan terjadi? Akankah kita melihat masa depan? Atau justru menghancurkan realitas itu sendiri? Mari kita selami misteri ini bersama-sama. Pengenalan konsep kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah 299.792 km per detik. Itu adalah batas kecepatan tertinggi di alam semesta, menurut teori relativitas Einstein. Tapi, apa artinya jika kita bisa melampaui batas ini? Apakah mungkin? Dan apa konsekuensinya? Seperti The Flash, kita mungkin berpikir bahwa bergerak lebih cepat dari cahaya akan membuat kita bisa melakukan perjalanan waktu atau menjelajahi galaksi dalam sekejap. Kenyataannya jauh lebih rumit dan menakutkan. Cahaya dari matahari membutuhkan waktu 8 menit untuk mencapai bumi. Jika kita bergerak lebih cepat dari cahaya, kita bisa mencapai matahari dalam waktu kurang dari itu. Tapi, apa yang terjadi pada tubuh kita, pada waktu, dan pada realitas itu sendiri? Kecepatan suara adalah 1.235 km per jam. Pesawat jet bisa mencapai 2.500 km per jam. Kecepatan cahaya itu adalah 1 miliar kilometer per jam. The Flash dengan kecepatannya mungkin mendekati kecepatan cahaya, tapi bahkan dia pun punya batasan. Apa yang terjadi jika kita melampaui batas itu? Apa yang terjadi jika kita benar-benar bergerak lebih cepat dari cahaya? Mari kita masuk ke teori relativitas Einstein untuk memahami ini lebih dalam. Teori relativitas Einstein. Albert Einstein, dalam teori relativitasnya, mengatakan bahwa kecepatan cahaya adalah batas tertinggi di alam semesta. Tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari itu. Tapi, mengapa? Persamaan terkenal Einstein, E sama dengan mc², menunjukkan hubungan antara energi, massa, dan kecepatan cahaya. Semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar energinya. Untuk mencapai kecepatan cahaya, dibutuhkan energi yang tak terhingga. Itu artinya, mustahil bagi benda bermassa untuk mencapai kecepatan cahaya. Tapi, mari kita bayangkan jika kita bisa melampaui batas itu. Apa yang terjadi pada waktu? Menurut Einstein, semakin cepat kita bergerak, waktu akan melambat. Ini disebut dilatasi waktu. Jika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu akan melambat secara signifikan. Tapi, jika kita melampaui kecepatan cahaya, waktu bisa berbalik. Artinya, kita mungkin akan mengalami perjalanan waktu ke masa lalu. Bayangkan, Anda berlari lebih cepat dari cahaya, dan tiba-tiba Anda melihat diri sendiri di masa lalu. Tapi, ini menciptakan paradoks. Apa yang terjadi jika Anda mengubah sesuatu di masa lalu? Apakah itu akan mengubah masa depan Anda? Ini adalah paradoks kausalitas, di mana sebab dan akibat bisa terbalik. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa bergerak lebih cepat dari cahaya dianggap mustahil. Konsekuensi mengerikan. Mari kita abaikan sejenak teori Einstein dan bayangkan jika kita benar-benar bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Apa yang akan terjadi? Pertama, kita akan menghadapi masalah energi. Untuk bergerak lebih cepat dari cahaya, kita membutuhkan energi yang tak terhingga. Bahkan jika kita bisa menghasilkan energi itu, tubuh kita mungkin tidak akan bertahan. Partikel-partikel di tubuh kita akan terionisasi, dan kita mungkin akan hancur menjadi energi murni. Itu belum semuanya. Bergerak lebih cepat dari cahaya bisa menciptakan gelombang kejut energi yang merusak. Gelombang kejut ini bisa menghancurkan planet, bintang, atau bahkan galaksi. Dan yang lebih menakutkan, kita mungkin akan menciptakan lubang cacing atau wormhole. Lubang cacing adalah terowongan yang menghubungkan dua titik di ruang waktu. Tapi, apakah kita siap menghadapi konsekuensinya? Lubang cacing bisa membawa kita ke dimensi lain, atau bahkan ke alam semesta paralel. Selain itu, bergerak lebih cepat dari cahaya juga bisa menciptakan radiasi Cherenkov. Radiasi ini terjadi ketika partikel bergerak lebih cepat dari cahaya dalam medium tertentu, seperti air. Di ruang hampa, radiasi ini tidak terjadi. Tapi jika kita bergerak lebih cepat dari cahaya di medium apapun, kita akan menghasilkan ledakan energi yang mematikan. Bayangkan, setiap langkah kita akan menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di sekitar kita. Ini bukan hanya tentang kehancuran fisik, tapi juga tentang destabilisasi struktur ruang waktu itu sendiri. Jadi, bukan hanya tubuh kita yang akan hancur, tapi juga lingkungan di sekitar kita. Ini adalah risiko yang tidak bisa kita abaikan. Contoh dari dunia fiksi. Dalam dunia fiksi, kita sering melihat karakter seperti Flash
yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Tapi, bahkan The Flash pun memiliki batasan. Dalam serial The Flash, kita melihat bagaimana kecepatan super bisa digunakan untuk melakukan perjalanan waktu. Tapi, setiap kali Flash melakukan itu, dia menciptakan garis waktu alternatif yang bisa mengacaukan realitas. Flash tahu bahwa bermain dengan kecepatan cahaya adalah permainan yang berbahaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menghadapi risiko yang jauh lebih besar? Dalam satu episode, Flash bahkan harus menghadapi konsekuensi dari perjalanan waktu yang dia lakukan. Dia melihat bagaimana satu langkah kecil bisa mengubah segalanya. Ini adalah pelajaran penting tentang betapa berbahayanya melampaui batas alam semesta. Selain Flash, ada juga karakter fiksi lain yang mencoba menjelajahi konsep kecepatan super. Seperti Superman yang terbang melintasi galaksi atau Dr. WHO dengan TARDIS-nya yang bisa melampaui batas ruang dan waktu. Tapi, dalam setiap cerita, selalu ada konsekuensi besar. Superman harus menghadapi distorsi waktu yang mengancam keberadaan bumi. Sementara Dr. WHO seringkali terjebak dalam paradoks waktu yang rumit. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam fiksi, melampaui kecepatan cahaya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa risiko. Fiksi seringkali menjadi cermin bagi keinginan manusia untuk melampaui batas. Tapi, itu juga mengingatkan kita bahwa alam semesta memiliki aturannya sendiri. Jika kita mencoba melanggarnya, kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Apakah itu kehancuran realitas, paradoks waktu, atau bahkan hilangnya diri kita sendiri dalam dimensi yang tak terduga? Fiksi mengajarkan kita bahwa kecepatan super bukanlah solusi ajaib, tapi sebuah tanggung jawab besar. Lalu, apakah kita siap menghadapi tantangan itu? Atau apakah kita harus menerima bahwa kecepatan cahaya adalah batas terakhir yang tidak bisa kita lampaui? Jadi, apa yang terjadi jika kita bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya? Mungkin kita akan melihat masa depan, atau justru menghancurkan realitas itu sendiri. Tapi, satu hal yang pasti, alam semesta ini masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Jika kamu penasaran dengan misteri alam semesta lainnya, jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawabannya bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.